kalau dilihat banyak suka mana duka sih banyak sukanya. Banyak sukanya. Ya, Semoga nggak ada duka. Insya Allah. Karena ya memang kita mencintai pekerjaan ini, kita suka profesi ini, kita suka dari masa kuliah dulu, kita menjadi pemantau pemilu, kita menjadi penggiat demokrasi, kemudian Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk duduk sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tantangannya luar biasa. Jadi penyelenggara itu Pak Agus, kalau Pak Agus nanti mau jadi penyelenggara ya itu siaplah Bapak dimaki. Bapak selama ini kan memaki-maki orang paling mungkin ya. Kayaknya jarang kayaknya saya nggak kuat Bapak aja kayaknya. Jadi kalau mau jadi penyelenggara harus siap dimaki-maki itu Pak. Siap siap dituduh, siap macam-macam. Penting kita lakukan dengan prinsip asas pemilu yang sudah kita pahami ya. Jadi penyelenggara pemilu itu asik. Asik banget. Dan itu ngangenin. Kalau kata anak milenial ngangenin gitu ya. Karena apa? Ketika saya ada periode kedua kan saya itu PAW. Jadi ada 1 tahun 3 bulan itu saya tidak menjadi penyelenggara pemilu. Tapi karena udah menjiwai saya itu jadi penggiat pemilu. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Kita akan ngobrol ini sekarang nih kan. Jadi tentu dalam politik orang berpikiran jadi anggota dewan, jadi bupati dan berurutan, ternyata ada juga yang penyelenggara. Nah tentu kita pengen tahu suka dukanya bagaimana sih? Enak enggak sih sebenarnya sebagai jadi anggota KPU itu enak apa enggak sih? Mungkin siapa dulu yang mau menjelaskan? Punya pengalaman-pengalaman? Ya, menjadi penyelenggara pemilu apalagi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sangat berbeda dengan wilayah-wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Karena kalau di Kepulauan Riau ini yang kabupaten kotanya satu pulau itu cuman di Tanjung Pinang dan Bintan, Pulau Bintan saja. Selebihnya beda pulau dan ditempuh dengan perjalanan udara maupun kapal laut. Tentu suka duka kalau dilihat banyak suka mana duka sih banyak sukanya. Banyak sukanya. Ya, semoga nggak ada duka. Insya Allah. Karena ya memang kita mencintai pekerjaan ini, kita suka profesi ini, kita suka dari masa kuliah dulu, kita menjadi pemantau pemilu, kita menjadi penggiat demokrasi, kemudian Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk duduk sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tantangannya luar biasa. Sehingga banyak pelajaran-pelajaran, banyak hal-hal penting yang kita dapatkan. Itu sudah merupakan anugerah tersendiri, sudah merupakan kepuasan tersendiri kalau dibanding dukanya yang cuma dikit lah. Ya, ketutup lah ya. Ketutup semuanya dengan itu. Ya, itu mungkin Mas Agus kalau ditanya kalau saya secara pribadi. Apalagi selama menjadi penyelenggara pemilu, baik di Bawaslu maupun saat ini di KPU Provinsi Kepulauan Riau, kolega-koleganya yang luar biasa, yang sudah paham betul, walaupun sudah paham tapi kita berdinamika dengan baik sehingga di setiap teknis penyelenggaraan tahapan semua bisa dilalui dan dihasilkan dengan duduk bareng, membahas bareng, memutuskan bareng sesuai dengan regulasi yang ada. Itu. Ya, artinya kan waktu juga banyak tersita, terlebih kalau nggak salah nanti ada wacana pilkada dimajukan, berarti kan tahapannya juga akan langsung beririsan ya kan. Nah waktu gimana cara meyakinkan keluarga, meyakinkan mungkin kemarin yang biasanya bisa kumpul dengan teman segala macam, sekarang banyak waktu untuk mengurusi negara ini kan? Iya,
alhamdulillah keluarga, sahabat, teman tuh sudah paham karena di KPU ini atau tahapan penyelenggaraan pemilu ini itu adalah hari kalender. Ya. Jadi Sabtu, Minggu ataupun hari libur nasional kalau memang tahapan saat itu berlangsung di tanggal tersebut, maka kita harus melakukan pleno, kita harus membahas, kita harus memutuskan dan harus dilaksanakan. Jadi tidak pernah ada tanggal merah lah kalau sebagai penyelenggara pemilu. Itu Hitam semua tanggalnya. hitam semua. Semua adalah hari kerja itu. Jadi dan sampai saat ini sih belum ada kendala dengan hal tersebut. Bahkan kita bisa saling telepon di antara kita berlima di pukul 00 di atas atau menjelang subuh. Itu adalah hal yang biasa untuk kami saling mengingatkan, mengupdatekan informasi. Ini sedang berlangsung ini bagaimana? Kita bisa saling berdiskusi di itu dan keluarga, terutama pasangan, saya yakin juga Bu Jurni, Pak Ferry, Pak Prio dan Pak Indrawan, Pak Ketua, itu tidak ada masalah. Kita belum ada yang menyampaikan protesnya bahwa di telepon tengah malam itu belum ada. Atau kita harus berkumpul, kita harus membahas. Nah, itu belum ada yang komplain. Tapi sering nggak misalnya jam-jam krusial tengah malam harus segera dibahas? Sering terjadi seperti itu? Iya, karena kan dalam satu tahapan misalnya harus selesai dalam waktu 14 hari atau 7 hari. Nah, maka hari terakhirnya itu kan berarti di pukul 23.59. Iya. Nah, kita harus standby sampai pukul 00 untuk memastikan bahwa tahapan ini sudah berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan yang ada di aturan. Nah, itu. Bang Ferry, ada suka dunganya Bang? Enak nggak jadi komisioner KPU ini? Wah, kalau saya mungkin ini agak teman-teman pun sudah punya pengalaman yang panjang juga sih. Tapi kebetulan saya memang dari tahun 1998 saya sudah bergelut di situ, bergelut dalam kepemiluan ini. Jadi waktu itu saya masih lajang. Dan rasanya enak karena di situ terus soalnya. Jadi masih lajang. Saya di tahun 2003 jadi pengawas pemilu di Kota Batam waktu itu. Itulah pengalaman yang paling saya tidak bisa lupakan dalam hidup saya. Karena di situ semua tekanan ada. Saya pernah diteror, diancam, mau dibunuh. Tapi digoda juga, diiming-iming juga. Ya suka duka semua itu kan, mencampur semua. Saya pasti ingat persis di kantor KPU yang sekarang di Kota Batam itu, di Sekupang itu. Saya belum pernah lihat senjata pistol sebelumnya itu, ya di situ saya lihat gitu. Jadi para partai ini untuk menyusun nomor urut itu, wah. Pokoknya saya menyatu lah. Jadi kalau saya bukukan mungkin bisa panjang Pak ceritanya. Jadi itu kalau kita ini pengalaman Pak ya, flashback, pengalaman panjang kan? seperti itu di 2003 itu, karena waktu itu saya sebagai pengawas, ya kita sih mengawasi KPU waktu itu kan. Jadi terbalik memang kan. Sekarang kita diawasi kan gitu kan. Jadi di 2008 juga saya punya pengalaman yang panjang juga gitu. Saya kantor kami itu pernah kantor KPU Provinsi Kepri itu pernah dikuasai oleh pendemo hampir 2 minggu. Iya, betul. Kita nggak bisa berkantor gitu. Jadi kantor saya itu duduki ya kan. Ditutup di lak gitu demi demokrasi zaman bahasa itu kan. Karena saya selalu sampai sekarang ya tetap harus bahasa salam demokrasi itu harus digelontorkan gitu. Karena apa? Karena demi demokrasi kantor kita juga ditutup. Karena demi demokrasi juga kita juga jadi penyelenggara kan gitu kan. Semua kan muaranya ke sana kan gitu kan. Jadi saya juga pernah sampai saya mau diculik dari bandara, saya pernah rasakan. Saya harusnya turun di Tanjung Pinang naik pesawat dari Anambas waktu itu. Kebetulan waktu itu di Anambas kami juga menyelesaikan pilkada di sana karena KPU Anambasnya menyerah waktu itu. Jadi kita yang turun. Jadi di sisi waktu yang hampir bersamaan di girisan yang sama kami juga mengadakan pilkada. Karena kan udah pilkada serentak waktu itu. Anambas sama Gubernur Kepri. Disitulah saya mau dijemput pendemo waktu itu ke bandara di Tanjung Pinang untuk
memaksa pleno waktu itu ya Ya. terkait dengan sesuatu hal yang Ya. mungkin tidak perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi pesawat kami harusnya turun, pesawatnya nggak turun. Jadi kami langsung berangkat ke Pekanbaru waktu itu, naik pesawat Riau Airlines waktu itu masih. Kita masih ada punya pesawat dulu kan Ya. Riau. Kita masih bersatu dengan Riau. Jadi kita nggak turun dari pesawat gitu. Buat polisi bolak-balik untuk gimana nego-nego waktu itu. Akhirnya kita putuskan ya sudahlah demi kondisivitas keamanan, terpaksa kita harus mengalah untuk terbakar lagi ke Pekanbaru. Ya. Tapi saya sebenarnya saya tidak mau, saya mau turun, saya bilang kan. Kalau saya turun berarti saya tunduk dengan pendemo gitu. Tapi Ya. saran dari polisi dan keamanan waktu itu, ya udah kita mengalah seperti itu. Dan akhirnya Pekanbaru juga kita juga berpindah-pindah hotel waktu itu. Takut ada lagi pendemo protapnya seperti itu. Ya itu kita udah rasakan. Tapi apakah itu membuat saya jadi tidak nyaman? Ya mungkin dalam kesempatan ini saya jawab, saya nyaman-nyaman aja seperti itu. Saya biasa-biasa aja di demo, saya biasa juga dimaki-maki, saya Ya. juga biasa juga dituduh macam-macam. Saya juga pernah dituduh mendapatkan dapat dana sekian Sesuatu ratus ya juta kan? gitu. Saya lapor orang yang laporkan itu, saya dilapor balik lagi. Wah gitu. Jadi itu saya di BAP polisi juga udah pernah, melaporkan orang juga sudah pernah gitu. Jadi kalau bicara soal pengalaman itu ya saya sudah rasakan cukup banyak lah gitu. Ya tapi yang sekarang ini mudah-mudahan itu tidak terjadi karena sekarang kan penyelenggaraan pemilu ini sudah cukup lebih bagus, semua sudah Ya. dengan sistem digitalisasi. Tidak ada lagi kesempatan untuk segala macam dan sudah jauh lebih jujur lah mungkin pelaksanaannya nanti. Ya kita sih berharap seperti yang disampaikan Pak Sari ya gitu nggak perlu terlalu terganggu dengan keluarga saya. Semua itu saya nggak pernah sampaikan ke istri saya kalau saya dalam kondisi terancam. Nggak Saya pernah keluar disampaikan? biasa-biasa aja gitu. Justru tahu dari koran sebelum, Papa rupanya di demo. Oh iya biasa kan gitu kan. Kalau kita sampaikan nanti kan bisa jadi panik juga gitu kan. Betul, betul. Anak-anak betul. saya juga nggak pernah saya kasih tahu. Anak saya itu pernah sampai di sekolah itu diminta oleh polisi biasa karena kami protap waktu itu Ya. sedang lagi memang demo-demo di mana sekolah gitu. Jadi anak saya Penjagaan, ditungguin ya. polisi gitu. Artinya mengamankan lah seperti itu. Ya itu yang nggak bisa saya ya itulah suka duka ya saya terpaksa harus kasih tahu. Ya. Bapak apa kesalahan Bapak kok ke polisi kan gitu Ya, kan. Nah, ya, itu karena waktu masih SD ya saya sampaikan itu enggak lah Tuhan yang melihat aja karena negara ini kan pemilu ini kan perlu dipastikan apakah semua penyelenggarannya lebih aman. Jadi memang yang sampaikan Pak Agus itu kami penyelenggara ini memang kadang-kadang seperti seperti bisa juga seperti dicari-cari orang gitu kan. Nah, seperti tapi kadang-kadang juga dihina orang Ya. gitu. Itu memang itu pasti itu pilihan seperti itu. Jadi penyelenggara itu Pak Agus, kalau Pak Agus nanti mau jadi penyelenggara ya itu siaplah Bapak dimaki. Bapak selama ini kan maki-maki orang paling mungkin ya. Maki-maki jarang ya. Kayaknya saya nggak kuat Bapak aja kayaknya. Jadi kalau mau jadi penyelenggara harus siap dimaki-maki itu Pak. Siap siap dituduh, siap macam-macam. Penting kita lakukan dengan prinsip asas pemilu yang sudah kita pahami ya jujur, terbuka, transparansi dan segala macam. Prinsipnya itu aja seperti Iya. itu. Tapi sistem sekarang udah oke kayak misalnya nomor urut juga udah nggak yang memang pemicu persoalan kan salah satunya kan nomor urut loh. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak menggunakan itu lagi kan. Artinya kan potensi keributan akan sudah berkurang. Ya dulu memang kan betul gitu itu kan. Pak Agus. Jadi memang zaman-zaman dulu memang itu yang ini karena Pak Agus tanya soal pengalaman itu Ya. kalau tapi di periode yang sekarang ini saya pikir sih masih fine-fine aja sih. Fine-fine aja ya. Tidak ada masalah. Paling sih kami memang karena kami bertiga ini domisili di Batam, ya kami konsekuensinya ya tadi itu kan ada juga suka dukanya Pak Sari kan masa gak ada. Kita harus Bolak-balik ya. di Pinang gitu loh. Bukan hanya bolak-balik Pak, kita tinggal di situ. Jadi kita berangkat hari Minggu sore atau Senin pagi. Baru nanti balik Jumat gitu. Jadi keluarga itu ya kita tinggalin memang gitu ya. Saya nggak tahu Pak Agus kan belum pernah ninggalin istri sampai 2 minggu kan? Makanya itu saya nggak kuat. Ah itu, kalau kami udah biasa. Iya. Berarti S3 ya Pak ya? Hah? S3. Seminggu sekali setar berarti. Ya itu. Kalau Ibu Jernih kan dia dijemput oleh suami ke Tanjung Pinang masih lebih nyaman dia kan. Iya. Makanya cerah wajahnya. Kalau kami sih mungkin juga kan karena istri juga kerja. Jadi gak kalau suka duka pasti ada lah. Iya. Dukanya pasti ada juga. Gitu. Itu kan pilihan aja Pak. Itu pilihan betul. Kenapa betul. seperti yang Pak Agus ketahui bahwa
kami ini di situ kami menjadi anggota KPU, kami harus lepas semua jabatan kami di luar. Ya. Bahkan saya juga sebagai dosen, saya juga lepas sebagai dosen. Saya juga ada kegiatan-kegiatan lain sebagai anggota akreditasi atau apapun itu, atau sebagai ketua RT, itu semua harus lepas gitu, karena nggak boleh merangkap di aturan sekarang ya Bu Cerni ya. Jadi yang sekarang ini memang aturannya lebih ketat. Dulu itu nggak seperti itu, tapi sekarang semua harus kita lepas Pak. Kita nggak boleh pengurus aktif di organisasi yang kita geluti selama ini. Afiliasi dengan partai apa Semua Pak, bukan hanya partai politik Pak, pokoknya organisasi apa aja pun kita nggak boleh. Ya, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Bayangkan organisasi paguyuban keluarga aja contohnya kita nggak boleh jadi ketua. Nggak boleh ya kan? Nggak boleh. Itu memang aturan seperti itu. Dan bahkan kami juga nggak boleh seperti di kampus tadi nggak boleh, bahkan kuliah pun kami nggak boleh sampai tahapan selesai. Jadi agak repot juga kan gitu. Jadi memang aturan ini semakin KPU sekarang ini sudah semakin ketat dan semakin bagus. Itu aturannya artinya apa? Karena semakin profesional seperti itu. Kalau dulu waktu zaman saya 2008 dulu saya masih bolak-balik Tanjung Pinang Batam. Saya selesai tugas saya di Tanjung Pinang, saya kejar ke Punggur, saya ke kampus langsung ajar. Jadi malamnya saya kerja gitu. Nah, tapi ya karena mungkin ya karena belum ada larangan ya sih nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang sudah wajib harus cuti. Harus cuti ya, dilepas dulu ya. Ya. Bu Cerni? Sumber penghasilan semua tertutup. ada pengalaman gimana Bu? Baik, terima kasih Mas Agus. Kalau untuk pengalaman ya banyak lah ya pengalaman saya, apalagi saya udah 2 periode di KPU Batam. KPU Batam Iya, terus ini sekarang di KPU Provinsi. Nah, jadi pengalaman itu nggak jauh beda juga dengan yang dialami oleh Pak Peri, Peri Manalu. Jadi itu dinamika dalam suatu pekerjaan, profesi di mana ya konsekuensinya seperti itu. Jadi intinya kalau suka duka sebenarnya banyak sukanya. Karena apa? Karena saya sampai saat sekarang ini saya lebih banyak sukanya jadi penyelenggara pemilu. Bahkan jadi penyelenggara pemilu itu asik. Asik banget. Dan itu ngangenin. Kalau kata anak milenial ngangenin gitu ya. Karena apa? Ketika saya ada periode kedua kan saya itu PAW, jadi ada 1 tahun 3 bulan itu saya tidak menjadi penyelenggara pemilu, tapi karena udah menjiwai saya itu jadi penggiat pemilu. Jadi saya jadi masuk dalam presidium di Jaringan Demokrasi. Jadi kita tetap secara individu, secara pribadi, karena kita sudah terjun sebagai penyelenggara pemilu, itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan bagaimana kita juga berkontribusi dalam sebagai penyelenggara itu minimal jadi penggiat lah, dan kita juga diundang sebagai narasumber juga karena pengalaman-pengalaman kita. Jadi intinya suka duka itu ya pasti ada, tapi lebih banyak sukanya. Kalau lebih banyak dukanya saya tidak sampai menjadi KPU Provinsi untuk detik ini. Nah, untuk keluarga ya tadi Mas Agus ya. Saya sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai komisioner KPU Provinsi juga, saya harus bisa memanage waktu saya untuk keluarga. Tapi anak-anak saya dari kecil itu sudah dari 2013 itu sudah dibekali terkait bagaimana kondisi ibunya itu sebagai penyelenggara pemilu. Artinya kita, saya secara pribadi memanage apalagi sebagai ibu rumah tangga tidak hanya di pekerjaannya saya, tapi tetap juga di dapur, juga bagaimana bisa memberikan atau membagi waktu kepada anak-anak, terus mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, itu memang harus saya lakoni hingga detik ini. Jadi dan keluarga juga sudah paham, apalagi suami saya juga merupakan bagian dari anggota Polri, jadi saya sudah biasa untuk ditinggal-tinggal yang S3 tadi itu saya sudah biasa. Jadi dari awal saya menikah saya sudah biasa untuk ditinggal oleh suami. Jadi tidak ada istilah S3, Mas Agus. Enggak ada, Bu. Apa Bu istilahnya, Bu? Yang tadi ya Mas Agus sampaikan. Iya, ganti apa istilahnya? Iya. Jadi intinya ya harus pintar-pintar memanage yang sampai saat ini memang tidak ada komplit dari pihak keluarga, suami bahkan anak sekalipun. Akan tetapi kepercayaan yang diberikan oleh keluarga itu ya harus secara komitmen harus dipegang teguh kepercayaan itu. Dan
sekarang ini kan saya work change ya, Ya. pekerjaannya berubah Berubah. dari yang tadinya di Batam di Tanjung Pinang sekarang. Tanjung Pinang, dan itu melalui transportasi laut gitu ya. Ya karena kita juga sudah bagian dari anak pulau, ya tetap tegar untuk menghadapinya. Walaupun pernah di tengah laut itu kita pindah peri ya. Bukan Pak Peri yang ini, pindah peri, ya itu sungguh-sungguh pengalaman yang luar biasa bagi saya. Bahkan ketika saya dulu pernah mengantar laporan, kalau dulu kan secara manual ya, tahun 2015 mengantar laporan hasil tahapan pilkada di 2015 tuh saya mengantar laporan hasil divisi saya ya setelah tahapan selesai, itu memakai speed pulang dari Tanjung Pinang, speed saya itu mati di tengah laut. Nah itu tantangan lagi gitu ya. Tapi semua karena kita kerjakan itu berdasarkan niat yang ikhlas, yang tulus, itu alhamdulillah terlampauilah apapun tantangan yang ada di depan mata, termasuk ya tantangan-tantangan yang baik secara internal maupun eksternal. Itu sudah konsekuensinya seperti itu. Ya. Itu Mas. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota